Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua kalau Forex IMF sekarang sangat bagus ya. Kenapa? Spreadnya seperti pitch dan free swap dan teman-teman mendapatkan hadiah puluhan juta ketika teman-teman trading dan akan dapat poin. Oke, silakan daftar ini Forex IMF dan link ada di deskripsi ya. Oke, saya akan start analisa XUSD. Oke, kemarin kan saya prediksi dia akan naik ya dari sini. Dari sini. Nah, saya kemarin buy di sini nih. Buy di area sini, saya kena stop loss. Nah, tadi malam itu muncul setup lagi jam 9 malam. Di sini kita lihat. Saya nggak expect ya kalau dia bakal turun ya. Ini kan kemarin bentuknya kayak liquidity ya di sini ya. Di sini ada sebentar, di sini tuh ada engulfing. Nah, ini tuh kayak apa ya? Kayak liquidity entry lah. Saya buy di sini semalam nih. Cuman dia kena stop loss dulu baru naik. Saya nggak expect. Nah, untuk sekarang, nah ini adalah area sell side liquidity atau kalau ICT turtle soup. Kenapa turtle soup? Karena dia hanya sweep low doang. Ini turtle soup. 1 jam turtle soup. 4 jam juga sama turtle soup. 30 menit juga sama turtle soup. M15 di sini kita lihat ya. Setelah dia ngambil low, di sini dia bikin inversion fair value gap. Di sini kita lihat. Ini ada IEVG bearish di sini. Ini IEVG bearish. Nah, close candle yang biru ini dia melebihi 50% candle bearish sini, EVG bearish sini. Nah, ini udah inverse. Nah, entry-nya di sini, di EVG sini. Kalau M5 lebih jelas. Coba ke M5. Nah, ini kita lihat sini. Setelah dia ngambil sell side liquidity di sini. Sell side liquidity. Nah, di sini dia bentuk inversion fair value gap. Nah, ini IEVG. Saya fokus yang bawah ya, bukan yang atas. Buy-nya di sini semalam harusnya. Cuman semalam saya gara-gara kena stop loss, saya jadi agak down duluan. Ini RR-nya 1/2. Untuk sekarang gimana, Bang? Untuk sekarang kalau seandainya ini di break, ini akan menjadi change of character ya. Oke, saya akan bahas struktur di sini. M15. M15 itu sebentar pullback. Nah, ini pullback sini. Ada inducement di sini. Jelas inducementnya. Inducement. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat dia masih berada di area sini. Ini kan harusnya jadi boss ya di sini ya. Meskipun dia dia sweep, tapi di M15 dia boss ya. Nah, ini harus break dulu nih, harus di break dulu di sini nih. Kalau untuk jadi change of character. Setelah ini di break baru kita cari buy. Nah, untuk sekarang zonanya tricky ya menurut saya XUSD. Kenapa saya bilang tricky? Sini kita lihat. Dari kemarin saya kacau di XUSD ini. Sebentar. Di sini kita lihat nih. Dia bentuk setup buy setelah dia ngambil PDL, previous day low. Oke. Kemungkinan karena dia sudah ngambil PDL, dia targetnya adalah di sini. PDH. 1 di sini, 2 di sini. Inilah target terdekat untuk kita buy. Kalau misalkan muncul setup buy. Nah, target terjauh di sini. Buy side liquidity daily. Karena ini break of structure di daily. Oke, kemudian dia 4 juga sama. Dia 4 justru tricky, saya kemarin kena SL lagi di sini emang asam gold. Ini change of character. Change of character. Dia udah nge-sweep BSL H4 internal ya. Yang mana yang internal? Sini kita lihat. Ini adalah internalnya. Nah, ini cuma sweep doang sini. Udah sampai ya. Nah, ini yang eksternalnya. Eksternalnya di sini. Nah, untuk sekarang ini strukturnya dia belum valid boss ya. Dia akan valid boss jika dia break body. Nah, untuk sekarang saya nggak trading di sesi Asia. Saya akan menunggu pergerakan di sesi New York. Saya kapok sesi London Asia. Oke, sini kita lihat.
Nah ini kita lihat nih zonanya yang tricky kemarin. Sini kita lihat. Kenapa saya bilang tricky ya? Lihat ini ada sideways di sini sideways. Ketika dia ngambil low di sini, dia naik. Nah ini sell side liquidity, jebakan untuk buyer. Sell side liquidity. Nah kemudian di sini kita lihat ini buy side liquidity. Setelah dia ngambil buy side liquidity, dia turun. Ini jebakan seller. Jebakan seller buy side liquidity. Nah kemarin muncul IEVG di sini nih. IEVG di sini nih. Nah saya buy di sini kemarin nih. Saya pikir dia akan naik kan ya dari sini ke sini. Taunya jebol. Mungkin karena dia ngambil BSL dan dia turunnya kencang. Itu kesalahan saya karena dia ngambil BSL duluan. Kalau seandainya dia kayak gini, belum ke BSL mungkin dia akan bener. Tapi karena dia ngambil high dulu, dia turunnya kencang. Sini kita lihat. Saya kemarin kena stop loss lagi di sini. Kena prank ya. Padahal dia naik lagi ya. Kalau dipikir-pikir profit sih harusnya sih. Nah, untuk sekarang ini saya fokus di M15. Saya fokus menunggu high ini di break. Nah, kalau high ini di break nanti kita cari buy setelah dia pullback. Nah, di sini gini. Nah, ketika dia pullback kita baru cari model untuk buy di sini. Ini adalah high valid untuk M15. Oke. High valid untuk M15. Di sini kita lihat. Untuk M15 apakah ini kan sebentar. Sini ada pullback terakhir, pullback diambil. Oh ya, ini aduh, kemarin saya nggak fokus ya. Ini tuh bos ya di sini ya. M15 ya. Ini bos. Lalu di sini adalah coknya di sini. Cok. Kemudian dia kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke sini dia masuk ke optimal trade entry. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia optimal trade entry. Nah, sekarang ini supply berarti ya masuknya ya. Supply di sini supply M15. Supply M15. Tapi saya nggak tahu ya apakah dia akan break atau enggak, saya nggak tahu. Saya ragu ini, saya akan ngecek nanti pergerakannya di sesi New York. Meskipun dia turun nggak masalah, saya akan cari buy di bawah. Kalaupun dia ngebreak, alhamdulillah, jadi konfirmasi M15 untuk buy. Jadi cok ya. Ini adalah penentu untuk pergerakan harga, apakah dia akan turun dari supply M15 ataukah dia akan naik lagi ke atas ketika dia break. Nah, kita menunggu di dua area ini. Jika misalkan dia break supply ini, maka kita pakai Fibonacci dari sini ke sini. Misalkan high-nya mentok di sini dan dia turun, maka ini adalah area buy kita di sini. Fibonacci optimal trade entry. Oke. Nah, misalkan dia turun nih dari supply. Nanti turun misalkan ya, dan dia turun. Nah, kita akan cari buy di sini. Coba kita ke H4. Nah, di sinilah pokoknya, sekitaran sinilah cari buy-nya. Oke, untuk sekarang saya skip dulu. Saya akan menunggu bagaimana reaksi harga di time frame M15 di sesi New York. Saya berharap high ini di break dan jadi cok. Oke, meskipun di sini ada IEVG bearish, saya nggak tahu nih apakah dia akan tembus ataukah dia akan respect dari zona ini. Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu harga mau kemana. Kita hanya menganalisa market, jadi jangan merasa diri paling pintar. Oke. Ini cok, ini break of structure. Break of structure. M15. Oke. Oke, itu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.